Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 491 Maksud Pedang Tingkat Ketiga. Mata Lin Bai melebar pada saat ini, ada niat pedang es yang tak terbatas, menyapu ke arahnya seperti momok. Sebelum ada yang bergerak, niat pedang itu tiba lebih dulu. Niat pedang Lin Bai benar-benar terkoyak oleh niat pedang dingin ini. Niat pedang sedingin es menghantam dada Lin Bai. Puff! Lin Bai terlempar dan terbatuk seteguk darah. Seluruh penonton kaget. Apa? Aku melukai Lin Bai hanya dengan kekuatan pedangku. Semua tamu berdiri dan menatap wanita berjubah putih itu dengan ngeri. Lin Bai. Putri tertua berteriak cemas, dengan kekhawatiran yang tak bisa disembunyikan di matanya yang indah. Lin Bai menutupi dadanya dan berkata dengan tidak percaya, apakah niat pedang tingkat ketiga begitu kuat? Fiuh. Saat Lin Bai berseru, tiba-tiba ada rasa dingin di depannya, dan Lin Bai mendongak, wanita berbaju putih jubahnya tersapu oleh udara sedingin es dari langit dan bumi. Energi sebenarnya melonjak dengan liar, dan es serta salju beterbangan. Niat pedangnya terus berkembang, mengubah area dalam jarak 1 kilometer menjadi dunia yang tertutup es dan salju. Angin kencang menyapu lapangan, menciptakan badai dan membekukan langit dan bumi. Dalam badai salju, Lin Bai dipukuli dengan cahaya pedang, cahaya pisau, angin dingin, dan bila angin, dan tubuhnya berdarah dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Ayo gunakan pedang terbang. Wanita berjubah putih melihat Lin Bai berjuang untuk melawan dalam wilayah pedang es dan saljunya. Lin Bai menggertakkan giginya dan mencibir dengan galak, ketika tiba waktunya menggunakan pedang terbang, secara alami aku akan melakukannya. Bunuh. Wanita berjubah putih itu memasang ekspresi dingin di wajahnya, dan mengangkat kristal es pedang di tangannya tinggi-tinggi, menghancurkan langit dan bumi. Pedang kuat itu jatuh dengan gemuruh, esnya keras, dan salju bergulung ke langit. Astaga, apakah dia begitu kuat? Seru seluruh penonton. Saya melihat wanita berjubah putih jatuh dengan pedangnya, mengguncang dunia dan dunia, dia begitu kuat sehingga dia menebas langit dan bumi dengan satu pedang. Pedang ini sungguh luar biasa dan tak tertandingi di dunia. Pedang kristal es membubung ke langit dan jatuh. Kamu kuat, tapi aku juga tidak lemah. Lin Bai mengatupkan giginya, matanya marah, dan semburan kekuatan fanatik terpancar dari tubuhnya. Energi sejati dalam tubuh Dantian, pusaran roh emas, pusaran roh bumi, pusaran roh air, dan pusaran roh api semuanya mulai menimbulkan kerusuhan. Kekuatan supernatural, bunga pecah. Sayap angin dan guntur berkelebat, dan Lin Bai diselimuti badai salju, menebas di depannya dengan pedang, merobek badai. Pada saat yang sama, mata Lin Bai tajam, pedangnya mengarah ke langit, dan dia menebas dengan marah. Kekuatan senjata spiritual pedang Qingge kelas 6 meledak. Pedang itu meraung ke dunia, mengaum ke dunia, dan jatuh dengan keras. Wanita berjubah putih melihat serangan pedang sengit Lin Bai dan mengulurkan tangannya untuk menjabatnya. Gemuruh. Dalam sekejap, di depan wanita berjubah putih, dinding es setinggi 100 meter terbentuk dari udara tipis di domain pedang es dan salju. Jepret, jepret, jepret. Total 15 dinding es berdiri di depan wanita berjubah putih itu. Apa? Lin Bai merasa ngeri lagi dan lagi, hampir tidak bisa dipercaya. Wanita berjubah putih ini telah menguasai mobilisasi kekuatan langit dan bumi, dan hampir sulit untuk menolaknya. Energi pedang Lin Bai tiba-tiba jatuh dan menghantam dinding es. Bang bang bang. Energi pedang itu seperti pelangi, dan setelah menghancurkan 3 dinding es dengan keras, kekuatan energi pedang juga menghilang. Lin Bai menyipitkan matanya, hampir tidak bisa menerima hasil ini. Pedang Ken Hua sebenarnya hanya menghancurkan 3 dinding es. Kekuatan ilmu pedang jatuh, dan wanita berjubah putih itu melambai dengan mudah dengan satu tangan. 12 dinding es yang gagal dipecahkan Lin Bai berubah menjadi air es dan larut di depan wanita berjubah putih itu. Saya sangat tertarik dengan pedang terbang Anda. Anda tidak bisa menjadi lawan saya. Gunakan pedang terbang Anda sehingga Anda dapat memiliki martabat saat kalah. Wanita berjubah putih berjalan menuju Lin Bai selangkah demi selangkah sambil memeganginya. Tangan matanya dingin dan wajahnya acuh tak acuh. Setiap kali dia melangkah maju, badai salju menderu melintasi langit dan melaju. Lin Bai menatap wanita berjubah putih itu. Ketika wanita berjubah putih melihat bahwa Lin Bai tidak tergerak, dia langsung mencibir, kalau begitu, maka kamu akan mengalahkanku. Kekuatan supernatural, gudang es dan salju. Sosok wanita berjubah putih datang dengan cepat, dan tiba-tiba menghilang dalam sekejap di depan Lin Bai. Lin Bai tampak kaget. Tubuh pertempuran Bai Ying. Niat pedang. Mata Lin Bai merah darah, dan dia menggunakan semua cara di tubuhnya tanpa meninggalkan ruangan apapun. Wanita berjubah putih, manusia adalah yang utama, tetapi niat pedang adalah yang utama. Badai salju melanda, menutupi Lin Bai.
Dalam sekejap mata, dunia di depan Lin Bai sepertinya telah berubah menjadi sangkar es dan salju. Kalahkan. Suara dingin wanita berjubah putih tiba-tiba datang, dan sosoknya tiba-tiba muncul di hadapannya. Pedang kristal es, menyapu kekuatan langit dan bumi, meraung masuk dan menikam Lin Bai di depannya dengan sebuah pedang. Tinju naga tuan. 10.000 naga melahap langit. Kekuatan supranatural. Bunga patah. Lin Bai meraung berulang kali. Pertama, dia meninju dengan keras, dengan segala jenis kekuatan seperti naga dewa yang turun dari bumi, menelan segalanya. Kemudian, kekuatan senjata spiritual pedang Qingge kelas 6 disertai dengan makna bunga layu yang tak terbatas dan agung, dan meledak. Seluruh aura pedang dipenuhi dengan aura dingin. Gemuruh. Gemuruh. Lin Bai menggunakan dua gerakan sekaligus untuk menyerang wanita berjubah putih itu. Tabrakan hebat tersebut menyebabkan seluruh lapangan upacara mulai berguncang. Tanah mulai retak, menyebar ke seluruh tempat seperti jaring laba-laba. Lin Bai menggunakan kedua gerakan ini bersama-sama, dan kekuatan yang kuat menjatuhkan wanita berjubah putih yang mendekat itu hidup-hidup. Wanita berjubah putih itu jatuh 200 meter jauhnya dan terhuyung-huyung. Dia menatap Lin Bai dengan tatapan yang sedikit dingin. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan yang dikeluarkan Lin Bai dengan seluruh kekuatannya akan begitu kuat. Niat pedang, gunung dan sungai akan sunyi selamanya. Lin Bai melihat wanita berjubah putih itu mundur karena terkejut, dan menebas dengan pedang yang tak terhentikan. Imperial. Wanita berjubah putih melihat serangan Lin Bai datang, dan berdiri ke depan dengan satu tangan. Dinding es muncul begitu saja. Langkah apa ini? Lin Bai melihat dinding es berdiri dan mengumpat dengan marah. Dinding es di wilayah pedang wanita berjubah putih terlalu sulit untuk dihancurkan. Pedang terbang. Lin Bai mengertakkan gigi dan kilatan cahaya melintas di antara alisnya. Pedang terbang mata naga meledak menjadi cahaya keemasan terang. Lin Bai memegang jari pedang di tangannya dan diam-diam melafalkan formula ajaib di dalam hatinya. Made, dan Tian Qi, pusaran air roh emas, pusaran air roh api, pusaran air roh bumi, pusaran air roh air, semuanya meledak untukku. Lin Bai meraung dengan marah, dan Zen Qi seperti laut yang luas di tubuhnya meluncur keluar. Jari pedang Lin Bai bergerak maju dengan tajam dan mengenai pedang terbang itu. Setelah menerima energi sejati dalam jumlah besar, pedang terbang itu menyala dengan cahaya yang ganas. Cahaya keemasan itu begitu kuat hingga menyengat mata semua orang seperti matahari keemasan. Semua prajurit yang hadir melihat pemandangan ini. Di dunia yang diselimuti badai salju, matahari keemasan muncul dengan cerah. Mengaum. Energi sebenarnya disuntikkan ke dalam pedang terbang, mengaktifkan kekuatan naga. Raungan naga yang memekakkan telinga mengaum di pegunungan dan sungai, mengejutkan semua dewa. Hancurkan. Mata Lin Bai tajam saat dia melangkah maju dengan cepat dan mengarahkan pedangnya ke dinding es di depannya. Begitu Lin Bai menunjukkannya, sepertinya Fei Jian diberi target. Berdengung. Ledakan raungan marah, pedang terbang itu seperti naga yang marah, cahayanya menyala dan menghantam. Menabrak, 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 bam. Pedang terbang menghantam dinding es dan langsung menembusnya. 1, 2, 3, 4. Bab 492 undangan dari Villa Pedang Terkenal. Semua orang hanya melihat cahaya keemasan menghancurkan dinding es wanita berjubah putih yang tidak bisa dihancurkan. Satu pedang menembus 15 dinding. Pedang terbang itu, dengan cahaya keemasannya yang menyilaukan, menghantam tenggorokan wanita berjubah putih itu secepat kilat. Warna kulit wanita berjubah putih itu berubah drastis. Pada saat ini, di bawah pedang terbang, dia benar-benar merasakan kecepatan pedang terbang itu terlalu cepat. Hampir dalam kilatan cahaya keemasan, dia tiba di depan wanita berjubah putih. Minggir. Wanita berjubah putih itu menebas ke depan dengan marah, mencoba membuka pedang terbangnya. Tapi ketika wanita berjubah putih itu menebas, pedang terbang itu tiba-tiba mengarah ke bawah, dan secara misterius menghindari pedangnya. Apa? Wanita berjubah putih itu tidak percaya bahwa teknik pedangnya benar-benar dapat dihindari oleh pedang terbang di bidang pedangnya sendiri. Pada saat ini, wanita berjubah putih juga melihat bahwa pedang terbang ini kecepatan dan kekuatannya tak tertandingi. Semangat bela diri. Pedang ilahi jiwa es. Pada saat ini, wanita berjubah putih itu menjadi marah, dan helaian udara sedingin es mengembun di atas kepalanya, berubah menjadi pedang dewa. Saat pedang ini muncul, udara sedingin es di seluruh dunia naik kembali. Bunuh. Wanita berjubah putih itu mengungkapkan semangat bela dirinya, dan kekuatan tempurnya segera melonjak. Dia menatap tajam ke arah pedang terbang Lin Bai. Pedang itu melesat pergi dengan marah dan menebasnya. Hancurkan domain pedangnya untukku. Lin Bai mencubit teknik pedangnya, dan energi sebenarnya di tubuhnya terus melesat, mendarat di pedang terbang. Dengan suntikan energi sejati, kekuatan pedang terbang meningkat tajam lagi.
Pada saat yang sama, Lin Bai memegang pedang Qingge di tangannya dan terbang menuju wanita berjubah putih dengan kecepatan sayap dewa angin dan petir. Pedang terbang ada di depan. Lin Bai ada di belakang. Kekuatan supernatural, gudang es dan salju. Ketika wanita berjubah putih melihat Lin Bai mendekat, dia segera menusuk dengan pedang. Keduanya akan bertabrakan di udara. Pedang Lin Bai Fei tiba lebih dulu, dan kekuatan kekerasan membombardir pedang wanita berjubah putih itu. Lalu Lin Bai menyerang dengan pedang. Wanita berjubah putih itu langsung menyambutnya secara langsung tanpa mengalah sedikit pun. Gemuruh terdengar. Suara keras yang mengguncang langit dan bumi. Kedua sosok itu terbang terbalik. Keduanya terkejut kembali lebih dari 100 meter. Jejak darah tumpah dari sudut mulut Lin Bai, sementara tubuh wanita berjubah putih itu dipenuhi energi dan darah, dan dia hampir menyemburkan seteguk darah, tapi dia mendorongnya kembali. Wilayah pedang menyebar, badai berhenti, dan angin serta salju turun. Langit dan bumi kembali tenang. Lin Bai berdiri dari tanah dan menatap wanita berjubah putih dengan tidak percaya, matanya menunjukkan kebingungan dan wajahnya sedingin air. Apa ini? Apakah ini dasi? Seharusnya dianggap dasi. Tak satu pun dari mereka berencana untuk mengambil tindakan. Sungguh menakjubkan. Ilmu pedang wanita berjubah putih ini sangat tajam, dan ilmu pedang Lin Bai sangat sengit. Banyak tamu berseru serempak. Su Jianan marah, berdiri dari tempat duduknya, dan berkata dengan suara dingin, "Siapa kamu? Saya ingat bahwa Sekte Lingjian tidak mengundang Anda. Anda datang tanpa diundang dan melukai salah satu murid saya. Saya khawatir ini akan terjadi. Beri aku penjelasan," kata Su Jianan dengan marah. Oh, salah paham, salah paham. Pada saat ini, lelaki tua berjubah hitam berjalan keluar sambil tersenyum, menangkupkan tinjunya dan berkata kepada Su Jianan, "Kami juga di sini untuk memberi selamat kepada Sekte Lingjian atas upacara suksesi hari ini." Su Jianan berkata dengan dingin, "Selamat. Apakah kamu seperti ini? Kamu di sini untuk memberi selamat." Wajah Lin Bai kembali tenang, dan dia berdiri dan berkata, "Kepala sekolah, tidak perlu mengatakannya lagi, keahlianku adalah tidak sebaik yang lain. Gadis ini, aku kalah." Lin Bai mengepalkan tangannya. "Hadiah." Wanita berjubah putih berkata dengan dingin, "Bukannya kamu kalah, itu hanya seri. Selain itu, saya telah mencapai tingkat setengah dari alam ramuan ilahi, dan Anda hanya berada di tingkat ke-8 dari alam Tianwu. Anda dapat memiliki kekuatan bertarung seperti itu. Jika saya menang, saya tidak bisa menang dengan kekuatan, anggap saja ini seri." Lin Bai tersenyum sedikit dan mengangguk. Ilmu pedang wanita berjubah putih sangat bagus dan budidayanya sangat dalam. Lin Bai telah menggunakan hampir semua metodenya sekarang, tetapi dia tidak bisa mengalahkannya dengan pedang. Tapi Lin Bai tahu bahwa jika dia terus bertarung, jika dia tidak harus menelan jiwa pedang, Lin Bai hampir pasti akan kalah. Wanita berjubah putih berkata, "Jika saya tidak salah, Anda sudah lama tidak mendapatkan Fei Jian ini. Kerja sama antara Anda dan Fei Jian penuh dengan celah. Jika Anda bisa bekerja sama lebih erat dengan Fei Jian, Anda bisa dalam pertarungan di antara kita, hasilnya tidak dapat diprediksi." Lin Bai berkata, "Memang benar saya hanya memilikinya untuk waktu yang singkat. Jika Anda menghitungnya, ini adalah pertama kalinya saya menggunakan pedang terbang untuk bertarung dengan seseorang." Wanita berjubah putih berkata, "Seperti yang diharapkan, pedang terbang Anda memiliki potensi besar. Saya harap Anda dapat memanfaatkannya dengan baik. Saya harap Anda akan menjadi lebih kuat ketika saya melihat Anda lain kali." Wanita dikata jubah putih. Lin Bai tersenyum dan berkata, "Saya akan melakukannya." Pada saat ini, wanita berjubah putih perlahan melepas jubah di kepalanya. Mengungkapkan wajah yang kecantikannya tak tertandingi. Dengan ciri wajah cantik, wajah halus, dan mata dingin, seolah ada aura peri suci yang tak terlukiskan. Wow, adakah wanita secantik ini di dunia ini? Sulit dipercaya. Ilmu pedangnya tidak hanya begitu kuat, tapi dia juga sangat cantik. Ya, ada kembang api dunia lain di sekujur tubuhnya. Peri auranya sangat memesona. Banyak tamu yang memandang wanita berjubah putih itu dengan mata lurus. Putri sulung terkejut dengan kemunculan wanita berjubah putih. Putri tertua menganggap dirinya tidak buruk, entah itu temperamen atau penampilan bangsawan, dia dianggap yang terbaik di antara yang terbaik. Namun kini saat putri sulung melihat wanita berjubah putih itu, rasa malu muncul di matanya. "Namamu Lin Bai?" Wanita berjubah putih itu bertanya. Setelah Lin Bai dikejutkan oleh kemunculan wanita berjubah putih, dia memulihkan pikirannya dan mengangguk dalam diam. Wanita berjubah putih berkata dengan tenang, "Nama saya Jian Ruohan, dan saya berasal dari Villa Mingjian." Saat wanita berjubah putih mengumumkan alamat rumahnya, seluruh penonton menghela nafas panjang. "Apa? Seorang murid dari Villa Mingjian?
Ngomong-ngomong, konferensi diskusi pedang akan segera dimulai. Jian Ruohan seharusnya keluar untuk mengundang para master untuk mendiskusikan ilmu pedang di Villa Mingjian. Banyak orang berkata dengan terkejut. Lin Bai memandang Jian Ruohan dengan tatapan kosong dan berkata, ternyata dia adalah murid utama dari Villa Mingjian. Pantas saja dia begitu kuat. Villa Mingjian bisa dikatakan sebagai tanah suci budidaya pedang di 700 kerajaan dari Lingdong. Setiap kultivator pedang yang keluar dari villa pedang terkenal adalah seorang master yang bisa berdiri sendiri. Jian Ruohan mengeluarkan belati dengan belati emas dari tas penyimpanannya, menyerahkannya kepada Lin Bai dan berkata, atas nama Villa Mingjian, saya secara resmi mengundang Lin Bai, seorang murid dari Sekte Lingjian, ke pertemuan di Lingdong Qibai pada tanggal 3 Maret. 9.000 pembudidaya pedang dari negara itu berkumpul di puncak villa pedang terkenal untuk berkompetisi dan berdebat. Belati ini panjangnya sekitar 10 cm, dengan potongan batu giok melilitnya. Wow! Semua tamu tidak bisa duduk diam dan berdiri dengan sangat terkejut dan memandang ke arah Jian Ruohan. Lin Bai diundang. Lin Bai sebenarnya diundang ke Villa Mingjian. Ya, para pejuang yang diundang oleh Villa Mingjian hampir semuanya adalah pendekar pedang terkuat di Lingdong Qibai. Jika Lin Bai bisa mendapatkan undangan tersebut, itu berarti bahwa dia telah dikenali oleh Mingjian Villa. Seluruh penonton langsung berseru. Su Jianan melihat buku pedang emas dan batu giok di tangan Jian Ruohan dengan mata terkejut, dan berkata dengan penuh semangat, itu adalah buku pedang emas dan batu giok, itu adalah buku pedang emas dan batu giok, itu adalah buku pedang emas dan batu giok yang mewakili undangan tersebut. Surat untuk villa pedang terkenal. Pada saat ini, Su Jianan merasakan kegembiraan yang tak bisa disembunyikan di hatinya. Setelah 100 tahun, sejak Jian Xuan, Sekte Lingjian kami telah diundang lagi oleh villa pedang terkenal. Ada harapan untuk kebangkitan Sekte Lingjian kami. Su Jianan berteriak penuh semangat di dalam hatinya. Bab 493, Penggarap Pedang Monster. Beristirahat dalam damai. Dulu ketika Sekte Lingjian berada di puncak kejayaannya, surat undangan dari Villa Mingjian hanya diberikan satu kali, yaitu kepada Jian Xuan. Semua murid lainnya pergi ke Villa Mingjian atas inisiatif mereka sendiri. Ada perbedaan besar antara prajurit yang diundang oleh Villa Mingjian dan prajurit yang pergi ke sana sendirian. Terlepas dari hal lainnya, para prajurit yang diundang haruslah salah satu dari sedikit pendekar pedang di 700 negara Lingdong. Dengan kata lain, diundang sebagai pendekar pedang merupakan pengakuan atas kekuatan dan bakatnya. Dalam arti tertentu, menerima undangan membuktikan bahwa pendekar pedang ini adalah seorang ahli dan jenius. Lin Bai berjalan perlahan, mengulurkan tangannya untuk mengambil pedang emas dan buku giok, dan berkata, oke, sampai jumpa di Villa Mingjian pada tanggal 3 Maret. Jian Ruohan berkata, selamat datang. Orang tua di jubah hitam berkata sambil tersenyum saat ini, Lin Bai, tahukah kamu bahwa Ruohan dan aku telah melakukan perjalanan ke 700 negara di Lingdong dan bertemu puluhan ribu pendekar pedang. Tapi, satu-satunya pendekar pedang yang bisa membuat Ruohan mengirim undangan adalah 2 orang. Kamu yang kedua. Dan yang pertama adalah, Feng Yunxiu. Sialan. Mendengar nama Feng Yunxiu, seluruh penonton tiba-tiba menarik napas, dan semua prajurit menunjukkan wajah ngeri. Made, Jian Ruohan melakukan perjalanan ke 700 negara di timur Lingdong dan sebenarnya mengundang 2 orang. Yang pertama adalah Feng Yunxiu dan yang kedua Lin Bai. Saya bertemu dengan puluhan ribu pembudidaya pedang, tetapi hanya ada 2 orang. Siapa yang bisa? Apakah Anda ingin menarik perhatian Villa Mingjian? Ya Tuhan, Sekte Lingjian akan segera bangkit, akan segera bangkit. Banyak tamu berseru kaget. Feng Yunxiu. Ketika Su Jianan mendengar nama ini, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan. Li Jianxing, Ji Bai dan lainnya juga meneriakkan kata, Feng Yunxiu, dengan wajah ngeri. Ini adalah dewa. Seru Li Jianxing setelah terlihat terkejut untuk waktu yang lama. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, siapakah Feng Yunxiu? Pria tua berjubah hitam itu memandang Lin Bai seolah-olah dia telah melihat hantu, dan berkata dengan tercengang, kamu tidak kenal Feng Yunxiu. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Lin Bai sebenarnya tidak mengenal Feng Yunxiu. Ya Tuhan, dia adalah seorang pendekar pedang yang jenius, tapi dia tidak mengenal Feng Yunxiu. Lin Bai, izinkan saya memberi tahu Anda, Feng Yunxiu berasal dari dinasti Feng Yun, salah satu dari 3 dinasti besar di Lingdong Qibai. Dan dia adalah keturunan langsung dari dinasti Feng Yun, putra mahkota saat ini. Ketika orang ini lahir, sebilah pedang datang dari langit dan disisipkan di samping tempat tidurnya. Dan dia masih orang tingkat surga kelas 1. Semangat bela dirinya. Kotak pedang 9 yuan. Semangat bela dirinya sangat kuat. Dengan pikiran, dia bisa mengubah 9 pedang menjadi 9 dan membunuh makhluk abadi dengan pedangnya.
Dia memegang pedang pada usia 3 tahun, memahami maksud pedang pada usia 7 tahun, dan berlatih sampai titik tertentu pada usia 15 tahun. Puncak pedang tingkat ketiga niat kesempurnaan agung, dan kesempurnaan agung alam ramuan ilahi setengah langkah pada usia 17 tahun. Pada bulan Juni tahun ini, Feng Yunxiu memasuki Gua Iblis di dinasti Feng Yun dengan 1 orang dan 1 pedang, dan mencapai kesempurnaan agung dengan alam ramuan ilahi setengah langkah dalam kondisi sempurna. Dia membunuh 3 master alam ramuan manusia tingkat pertama. Dan ada juga Feng Yunxiu. Di sekitar Lin Bai, para prajurit meludah dan mulai berbicara dengan kegembiraan. Prestasi gemilang Feng Yunxiu selama 10 tahun terakhir diceritakan kepada Lin Bai secara detail. Dia dikenal sebagai kultivator pedang nomor 1 di 700 negara di Lingdong tahun ini. Di akhir kalimatnya, Li Jianxing menambahkan kalimat lain. Begitu, pria ini memang jenius, kata Lin Bai sambil tersenyum tipis. Jian Ruohan berkata, dia memang sangat kuat. Saya bertarung dengannya dan saya kalah. Lin Bai terkejut dan menatap Jian Ruohan, apakah kamu kalah? Jian Ruohan mengangguk dan berkata, kalah, San kalahkan aku dengan milikmu pedang. Mata Lin Bai menyusut. Jika Lin Bai ingin pergi ke villa pedang terkenal, dia pasti akan menjadi yang pertama. Tetapi jika situasinya begitu kuat, bagaimana Lin Bai bisa memenangkan tempat pertama? Jian Ruohan berkata, jika kamu datang ke villa Mingjian, kamu akan melihatnya. Dia telah berjanji untuk pergi ke villa Mingjian untuk membahas ilmu pedang. Pedang terbangmu masih perlu diasah, dan seluruh 700 kerajaan Lingdong tempat terbaik untuk berlatih ilmu pedang adalah villa pedang terkenal. Saya menantikan kedatangan Anda, kata Jian Ruohan dengan tenang. Orang tua berjubah hitam memandang Lin Bai sambil tersenyum dan berkata, anak kecil, kamu sangat baik. Datanglah ke villa pedang terkenal, di mana kamu bisa bersaing dengan semua pendekar pedang di dunia. Lin Bai mengepalkan tinjunya dan berkata, aku akan pergi. Wanita berjubah putih itu berkata, kalau begitu, ayo kita kembali ke villa Mingjian dulu. Pria tua berjubah hitam itu tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, kita telah keluar selama beberapa bulan, jadi sudah waktunya kembali. Su Jianan tersenyum dan berkata pada saat ini, tunggu sebentar, kalian berdua, kalian telah menempuh perjalanan jauh, mengapa kalian tidak tinggal dan minum segelas air dan anggur untuk membasuh diri, sehingga saya dapat meminta maaf atas kekasaran saya sebelumnya. Jian Ruohan berkata, kepala sekolah Su Jianan tidak perlu mengingatnya. Pertempuran Jianxuan di Villa Mingjian 100 tahun yang lalu mengejutkan dunia. Saya sudah lama mendambakan Sekte Lingjian, tetapi sayang sekali Sekte Lingjian telah dikalahkan sekarang. Ini tidak akan lagi menjadi kejayaan seperti dulu. Saya berharap Sekte Lingjian dapat bangkit kembali. Lagi pula, kita semua adalah pembudidaya pedang, kata Jian Ruohan ringan. Mendengar apa yang dikatakan Jian Ruohan, wajah Su Jianan menunjukkan rasa sakit. Ya, 100 tahun yang lalu, ketika Jianxuan masih ada, Sekte Lingjian sangat makmur. Jika itu sudah merupakan kekalahan telak. Lelaki tua berjubah hitam itu tersenyum dan berkata, kami berharap murid-murid Sekte Lingjian dapat bersinar di konferensi diskusi pedang di villa pedang terkenal dan memamerkan kekuatan budidaya pedangku. Kepala sekolah Su Jianan, ayo pamit. Pertama, pria tua berjubah hitam dan Jian Ruohan tidak berkata apa-apa dan hendak pergi. Pada saat ini, Tang Tianhao berdiri dan berkata, tunggu sebentar, dua utusan. Jian Ruohan dan lelaki tua berjubah hitam tertegun dan memandang Tang Tianhao dengan wajah bingung. Tang Tianhao berkata sambil tersenyum, dua utusan, apakah Anda sudah menyelesaikan pekerjaan Anda? Orang tua berjubah hitam tersenyum dan berkata, selesai. Kami datang ke sini hanya untuk Lin Bai. Sekarang Lin Bai telah dikenali oleh Ruohan dan diundang surat itu telah diserahkan kepadanya. Kami tidak ada hubungannya. Tang Tianhao tertegun dan berkata, dua utusan, lihat murid saya, Wang Yingji, dia juga ahli ilmu pedang yang baik, dan dia juga salah satu dari terbaik di kerajaan Dayue. Tak terhitung jumlahnya, dia dikenal sebagai pembudidaya pedang nomor 1 di kerajaan Dayue. Siapa? Lelaki tua berjubah hitam itu bertanya dengan ragu. Pada saat ini, Wang Yingji berdiri, mengepalkan tinjunya dan berkata, Wang Yingji, jika Nona Jian Ruohan bersedia, kita bisa melakukan beberapa gerakan. Jian Ruohan melirik Wang Yingji dengan tatapan dingin. Tiba-tiba wajah Wang Yingji menunjukkan kepercayaan diri dan ketenangan di bawah tatapan dingin Jian Ruohan, wajahnya menjadi pucat, dan ratu tanpa sadar mundur 3 atau 4 langkah. Hanya satu pandangan dari Jian Ruohan membuat Wang Yingji kehilangan semangat juangnya. Wajah Wang Yingji penuh ketakutan, dan tangan yang memegang gagang pedang gemetar. Apakah kamu ingin bertarung lagi? Jian Ruohan bertanya sambil mencibir ketika dia melihat Wang Yingji mundur karena malu. Orang tua berjubah hitam berkata sambil tersenyum, Tang Tianhao, kan?
Dengan segala hormat, hanya ada satu prajurit di kerajaan Dayue yang bisa menarik perhatianku di depan Raja Bulan Suci. Sayangnya, dia bukan seorang pendekar pedang. Adapun anggota lain dari Sekte Bulan Suci, murid, haha, saya tidak menargetkan Wang Yingji, maksud saya, murid kultivator pedang lain dari Sekte Seng Yue adalah sampah. Hahaha. Orang tua di dalam jubah hitam dan Jian Ruohan berjalan keluar dari Sekte Lingjian berdampingan. Tang Tianhao berdiri di sana dengan marah, wajahnya memerah, tidak berdiri atau duduk. Hahaha. Seluruh penonton tertawa terbahak-bahak, membuat Tang Tianhao sangat marah. Ayo pergi. Tang Tianhao meraung dan meninggalkan Sekte Pedang Roh bersama para murid Sekte Bulan Suci. Saat ini, murid dari Istana Changhai Yuntai juga pergi. Kemudian datanglah Sekte Wu Feng dan murid-murid dari Istana Api Agni pergi. Setelah sekte-sekte ini pergi, tidak ada yang membuat masalah pada upacara suksesi Sekte Lingjian, dan perjamuan berikutnya menjadi lebih menyenangkan. Tanggal 3 Maret Villa Pedang Terkenal. Lin Bai melihat pedang emas dan buku giok di tangannya. Saya terlalu puas dengan status quo. Jian Ruohan memberi saya pelajaran yang baik hari ini. Sebagai manusia, Anda tidak boleh bangga dan berpuas diri. Kamu bilang kamu kuat, tapi masih ada orang yang lebih kuat dari itu. Kamu, Lin Bai Xin berkata dengan serius. Pada tanggal 3 Maret Villa Mingjian akan mempertemukan para pembudidaya pedang jenius terkuat dari 700 negara di Lingdong untuk bersaing dalam pertarungan pedang di puncak langit. Di negara mereka sendiri. Apakah naga itu ular? Kita harus melihat kebenaran di atas langit di Villa Pedang Terkenal. Mata. Lin Bai menunjukkan semangat juang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pikiran untuk bisa mendiskusikan ilmu pedang dengan pendekar pedang terkuat dari 700 negara di Lingdong membuat darah di tubuh Lin Bai mendidih dan mulai mendidih. Bab 494 jalannya panjang dan satu-satunya pendamping adalah pedang. Selamat Tahun Baru 2018. Dengan kepergian lelaki tua berjubah hitam, pedang seperti dingin, Istana Changhai Yuntai dan Seng Yuezong, upacara Lingjian Zong akhirnya tenang. Lin Bai dan Li Jianxing, Wang Hao, Sun Qian, Chu Jiangliu dan lainnya menikmati minuman yang enak. Minum di siang hari. Pada malam hari, semua tamu bersiap untuk berangkat. Ada juga banyak tamu yang tinggal di Sekte Pedang Roh dan ingin bermain di sini selama beberapa hari. Klan Pedang Roh mengaturnya dengan benar. Di atas awan, pedang terbang emas menembus langit berbintang. Berhenti di atas 9 awan. Cara menerbangkan pedang sungguh ajaib. Di atas pedang terbang, putri tertua berulang kali berkata dengan tegas, dan wajah kecilnya tampak bersemangat. Lin Bai menggendong putri tertua dan berkata sambil tersenyum, "Ya, Tuan memberikanku keterampilan pedang yang tiada taranya." Tentu saja, itu tidak lemah. Putri tertua berkata, "Lin Bai, kamu akan menjadi semakin kuat di masa depan. Aku tidak bisa menyusulmu." Lin Bai berkata sambil tersenyum, "Saya tidak ingin melangkah ke dunia seni bela diri yang acuh tak acuh ini. Ketika saya menemukan orang tua saya akan mendatangi Anda. Jika Anda ingin terus duduk sebagai putri tertua, saya akan menjadi seorang raja rekreasi. Jika Anda bosan dengan kehidupan mewah di Istana Kekaisaran, kami akan menemukan tempat dengan pegunungan hijau dan air hijau, dan pergi secara alami dan bebas." Putri tertua mengangguk, wajahnya penuh kebahagiaan. "Ini kota besar terdekat dengan Lingjianzong," kata Lin Bai sambil tersenyum tipis. Putri tertua bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apa yang kita lakukan di kota Fengshuang?" Lin Bai berkata sambil tersenyum buruk, "Aku bilang kamu ada di sana malam ini." Putri tertua mendengarkan dan memandang Lin Bai, tersipu. Hahaha. Segera, pedang Lin Bai Yu dan jatuh ke kota angin dan es, mencari penginapan yang lebih baik. Sama seperti judul bab dari bab ini, jalan panjang, hanya perusahaan pedang. Saya sangat menyukai kata-kata ini. Semua temanku yang suka LoL harus tahu kalau dia berasal dari pendekar pedang yang bangga, pendekar pedang angin yang kuat. Sedangkan untuk pedang kekaisaran, Jingtian Jiandi, baru sekarang ditulis karena telah diberi kode pada zaman sekarang. Tunggu saya persiapan sebulan, akhir Januari ledakan kedua. Wabah di akhir bulan, setidaknya lebih dari 50. Terima kasih atas dukungan Anda. Di hari pertama tahun baru, saya tidak tega meminta rekomendasi tiket, langganan, dan reward. Tapi, hei, silakan berlangganan dukungan. Minta tiket rekomendasi, langganan, dan hadiah. Ya, pedang kaisar adalah pria yang liar dan tidak terkendali yang mencintai kebebasan. Aku cinta kamu, Moda. Bab 495 Kuil di 100.000 Pegunungan. Pada saat ini, seruan kejutan datang dari tentara. Lihat, ada pedang yang terbang. Masih ada seorang pria yang berdiri di atas pedang. Orang itu adalah Raja Pedang. Ibuku, itu benar-benar Raja Pedang. Dia benar-benar berdiri di atas pedang dan terbang.
Putri Chang dan Chu Jiangliu juga mendengar suara seruan dan melihat ke atas. Dari langit di atas pasukan, pedang terbang dengan cahaya keemasan melintas. Dari ekor tentara, dalam sekejap mata, itu muncul di atas kepala Putri Chang dan Sungai Chu. Yang mulia, saya akan mengirimkannya ke sini. Hati-hati. Lin Bai berdiri di atas pedang terbang, berdiri di udara, memandangi sang putri dengan lembut. Putri tertua mengangguk, kamu cepat kembali. Lin Bai mengangguk, segera menginjak pedang terbang itu, menggosok sebuah suara, pedang terbang itu melesat ke langit, dalam sekejap mata, pedang itu menghilang di cakrawala. Wow, betapa tampannya. Gila, andai saja aku bisa terbang. Terbang, sangat iri, sangat bersemangat. Dan kecepatannya masih sangat cepat. Menurut kecepatan penguasa pedang, aku khawatir kamu dapat melakukan perjalanan melintasi pegunungan dan sungai di kerajaan Shenwu dalam 1 hari. Saya sangat iri dan iri. Para prajurit dari 3 pasukan sangat bersemangat melihat arah hilangnya Lin Bai, dan berkata dengan iri. Chu Jiangliu juga bersemangat dan iri, dan berkata, Made, jika ada kesempatan di masa depan, saya akan membiarkan Lin Bai mengajari saya metode ini, bahkan jika saya memujanya sebagai ayah baptis. Chu Jiangliu terlalu iri dengan metode terbang dengan pedang sejauh puluhan ribu mil dalam sekejap. Putri tertua berkata sambil tersenyum, metode semacam ini disebut teknik pedang kekaisaran. Lin Bai memberitahuku hal itu, tetapi untuk membuat pedang terbang, dibutuhkan terlalu banyak bahan. Bahkan Lin Bai tidak dapat mengumpulkannya sekarang. Saat dia membuat pedang terbang baru, aku akan memintanya memberimu satu. Kata putri tertua sambil tersenyum ke Sungai Chu. Sungai Chu sangat bersemangat dan berkata, terima kasih, Yang Mulia, terima kasih, Yang Mulia. Putri tertua berkata, Tuan Chu, kapan kamu akan menunda pernikahanmu dengan Wu Er? Chu Jiangliu tersipu dan berkata, Yang Mulia, meskipun saya menyukai kelima putri, tetapi kelima putri sepertinya tidak menyukai saya. Putri tertua menggelengkan kepalanya dan berkata, Anda harus pergi dan menunjukkan diri Anda di depan tentang dia dan kejar pacarmu. Kamu masih membutuhkan aku untuk mengajarimu. Kamu harus belajar dari Lin Bai. Aliran Sungai Chu menangis dan tertawa, Putri Panjang. Aliran Sungai Chu terkejut, wajahnya berkeringat dingin DC, Yang Mulia, saya tidak bermaksud seperti ini. Putri tertua mencibir, ayolah, Raja Chu tidak mematuhi aturan dan peraturan militer. Dia akan menyeretku turun untuk melawan 3.000 gada tentara. Sialan, 3.000 staf tentara, Lin Bai, bantu aku. Selama setengah bulan berikutnya, Lin Bai mengikuti Ling Tianzi dan Li Sanxing setiap hari. Dia bertarung dengan Li Sanxing selama setengah bulan untuk melemahkan kerjasamanya dengan pedang terbang. Seperti yang dikatakan Jian Ruohan, kerjasama Lin Bai dengan pedang terbang terlalu asing untuk sepenuhnya mengerahkan kekuatan sebenarnya dari pedang terbang dan dirinya sendiri. Setelah pelatihan setengah bulan dan bimbingan Ling Tianzi, kendali Lin Bai terhadap pedang terbang semakin ditingkatkan. Ling Tianzi bertanya, Lin Bai, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Lin Bai berkata, saya berencana pergi ke dinasti Tianjian. Masih ada 2 bulan untuk menghitung tanggalnya. Sudah hampir tanggal 3 Maret. Saatnya pergi ke dinasti Tianjian. Ling Tianzi berkata, dengan kecepatanmu saat ini, pergilah ke dinasti Tianjian, dan jika kamu ingin mempertahankan pedang, kamu bisa sampai di sana paling lama dalam waktu setengah bulan. Ya, Lin Bai menunjukkan. Dinasti Tianjian jauh dari kerajaan Shenwu. Dibutuhkan lebih dari 3 bulan bagi prajurit biasa untuk berlari siang dan malam dengan kuda iblis. Namun, Lin Bai secara langsung membutuhkan waktu tidak lebih dari setengah bulan. Lin Bai berkata, kultivasi saya masih agak rendah, jadi saya berencana untuk melakukan perjalanan jauh-jauh. Banyak budidaya pedang di Villa Mingjian juga sama. Hampir waktunya untuk bepergian dan berlatih sampai ke Villa Mingjian. Ling Tianzi sedikit mengangguk. Ling Tianzi segera berkata, Lin Bai, karena kamu akan pergi ke dinasti Tianjian, kamu harus melewati dinasti Feng Yun. Di selatan dinasti Feng Yun, ada sebuah tempat bernama Siwan Dasan, yang merupakan tempat dengan jumlah monster terbesar di 700 negara di bagian timur dari 5 punggung bukit. Ada setan di kerajaan Sendan, yang mana sangat kuat. Di kedalaman 100.000 gunung, ada sebuah kuil misterius. Saya harap Anda dapat menemukannya. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan, apa yang ada di kuil ini? Mengapa saya harus mencarinya? Ling Tianzi berkata, jangan ajukan pertanyaan ini. Ketika Anda mengetahui kehidupan dan kematian kuil ini, Anda akan mengerti. Untuk mengingatkanmu, kuil ini berhubungan dengan roh iblis. Mungkin kamu bisa mengetahui lebih banyak tentang jiwamu dimanapun kamu berada. Bahkan mengetahui tentang masa depanmu. Bahkan untuk pemahaman tentang roh iblis sangat sedikit, hanya di beberapa buku kuno saja kita telah melihat beberapa kata penjelasannya.
Pemahaman Lin Bai tentang menelan jiwa pedang hanya tinggal pada praktek menelan jiwa pedang, menelan darah iblis, dan menelan darah prajurit, yang dapat memberikan Lin Bai bakat kendo yang luar biasa. Pada saat yang sama, ia memiliki rahasia semangat bela diri yang kuat. Selain itu, Lin Bai tidak tahu apa-apa tentang menelan jiwa pedang. Misalnya, mengapa menelan jiwa pedang menjadi roh bela diri kelas 1 kuning? Benarkah semua roh jahat itu berasal dari tingkat kuning? Dan bagaimana cara membunuh hantu itu? Misalnya, bagaimana kita bisa membunuh Su Jiangsheng yang terus-menerus terlahir kembali? Lin Bai tidak tahu banyak tentang roh jahat dan roh biasa, bahkan roh dewa. Sekolah pedang roh, bahkan kerajaan Shenwu, dan bahkan gunung ajaib, memiliki sedikit penelitian tentang semangat seni bela diri. Jika kuil 100.000 gunung ini dapat melengkapi kekosongan kognisi Lin Bai, itu terlalu penting bagi Lin Bai. Pemahaman yang lebih baik tentang jiwa pedang yang menelan diri sendiri, lebih memahami jiwa orang lain, mengenal diri sendiri dan mengenal musuh, sehingga dapat memenangkan 100 pertempuran. Lin Bai berkata dengan penuh terima kasih atas saran Anda. Saya akan menaiki 100.000 dinasti Feng Yun. Ling Tianzi sedikit mengangguk dan berkata, pergi. Lin Bai mengucapkan selamat tinggal pada Ling Tianzi dan Li Sanxing dan kembali untuk mandi. Setelah itu, Lin Bai pergi menemui Su Jianan, Li Jianxing, Ji Bei dan lainnya, mengucapkan selamat tinggal satu persatu dan menjelaskan alasannya keluar. Su Jianan membiarkan Lin Bai pergi dan berkata kepada Lin Bai, kamu harus ingat untuk berhati-hati saat berjalan keluar. Dunia luar tidak perlu kaya dan berwarna-warni. Kolam sekte Lingjian sangat besar, dan ada berbagai jenis monster dan hantu, sapi, ular, dan hantu di dunia luar. Kalau kamu bilang kamu kuat, ada orang lain yang lebih kuat darimu. Hati-hati. Su Jianan benar-benar nada mendidik anak-anaknya sendiri, dan bertanya pada Lin Bai. Biarkan Lin Bai merasa khawatir terhadap ibunya. Setelah ribuan nasihat dan instruksi, Lin Bai menginjak pedang terbang dan langsung terbang ke langit dan meninggalkan sekte pedang roh. Kembalilah ke Gunung Qingling dan lihatlah. Hehe, lihat apakah kamu bisa membuat segel dewa petir dari tangan katak petir. Lin Bai tersenyum buruk dan lari melewati awan. Bab 496 kembali ke tempat lama. Setengah jam kemudian, Lin Bai dekat dengan pegunungan Qingling, tetapi melewati kota Lingqi terlebih dahulu. Kota Lingqi. Berdiri di atas awan, Lin Bai memandang ke bawah ke kota yang makmur ini dan memandang ke keluarga Lin. Lin Bai jatuh perlahan dan berjalan di jalan kota Lingqi. Ini adalah tempat tinggal Lin Bai selama lebih dari 10 tahun. Keluarga Lin. Lin Bai memandangi tembok halaman tinggi keluarga Lin, menunjukkan sedikit intoleransi di matanya. Bagaimanapun, disinilah saya dibesarkan. Pernahkah Anda mendengar bahwa Lin Zier telah berlatih setengah langkah di Istana Yuntai di Laut Changhai, dan alam ramuan ilahi sudah penuh, dan kekuatannya sangat mengerikan? Ya, dikatakan bahwa Istana Changhai Yuntai juga mengatakan bahwa dia ingin Lin Zier menjadi pemimpin Istana Changhai Yuntai berikutnya, tapi dia menolak. Aku bercanda. Mata sepupuku Lin Zier tertuju pada punggungan ajaib. Bagaimana kerajaan Shenwu bisa menghentikannya? Apakah kamu ingat Lin Bai? Siapa yang tidak ingat, rasa malu abadi keluarga Lin, yang merupakan sampah paling tidak berguna dalam sejarah keluarga Lin. Dikatakan bahwa anak laki-laki itu tidak tahu keberuntungan apa yang didapatnya. Dia sebenarnya memenangkan gelar raja di Shenwu. Hentikan, itu yang dia lakukan. Aku tidak meledakkannya. Sepupu Lin Zier bisa meremukkannya sampai mati dengan satu jari. Saya juga berpikir, Lin Bai dan sepupu Lin Zier, itu tidak ada bandingannya. Yang satu adalah Phoenix di atas 9 hari, yang lain adalah Loaf di lumpur, bagaimana membandingkannya? Hahaha, Lin Bai adalah seekor ikan busuk. Kata yang bagus, Lin Bai adalah seekor ikan busuk. Lin Bai berdiri di luar rumah keluarga Lin dalam diam, dan mendengar murid-murid keluarga Lin lewat, mengucapkan kata-kata buruk di mulutnya. Kenapa? Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan berdiri di luar tembok tinggi keluarga Linku? Tidakkah kamu ingin melakukan sesuatu yang ilegal? Saat ini, sekelompok orang memandang Lin Bai sambil tersenyum dan langsung bertanya dengan nada angkuh. Suara dingin. Mendengar ini, Lin Bai berbalik dan menatap orang-orang itu. Kamu terlihat familiar. Pernahkah kita bertemu? Pada saat ini, salah satu murid keluarga Lin bertanya. Lin Bai menyeringai dingin, nama saya Lin Bai. Bunyi. Mendengar ini, murid-murid keluarga Lin itu menatap Lin Bai satu demi satu. Kamu adalah Lin Bai. Para murid keluarga Lin terkejut. Lin Bai mencibir, yang baru saja memarahiku adalah seekor loah busuk, tidak tahu teman yang mana itu. Apa yang bisa kamu lakukan? Lin Bai, sudah kubilang, kamu hanyalah anggota tingkat rendah dari keluarga Lin, dan aku adalah anggota senior klan. Aku akan segera memujamu di Istana Awan Laut.
Kamu ada seekor loah busuk di depanku. Berlututlah dan mohon ampun, atau kamu akan dihukum oleh aturan klan. Pemuda itu dengan puas mencibir dan berkata bahwa dia akan menjadi anggota klan senior dan ingin menekan Lin Bai. Haha, Lin Bai tersenyum dan pergi. Oh, Lin Bai memukul dada pemuda itu dengan satu tangan. Saat dia hendak terbang, dia terjatuh lebih dari 500 meter. Tulangnya hampir patah dan mulutnya mengeluarkan darah. Ah, 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 sangat menyakitkan, kisah yang sebenarnya, tidak, kisah yang sebenarnya. Lin Bai, kamu meninggalkan ladang ramuanku. Pemuda itu berkata dengan tidak percaya. Lin Bai berkata dengan suara dingin, ini adalah pelajaran bagimu untuk menghapus bidang ramuanmu hari ini. Segera, mata dingin Lin Bai menyapu murid keluarga Lin lainnya. Murid-murid ini takut dengan keganasan Lin Bai dan berlutut di tanah untuk memohon belas kasihan. Mereka takut Lin Bai akan menghapusnya dengan satu tangan. Maafkan aku, saudara Lin Bai. Saudara Lin Bai, jangan sia-siakan aku, jangan sia-siakan aku. Saudara Lin Bai, maafkan aku, bukan ini yang aku katakan. Aku tidak memarahimu, kata para murid keluarga Lin. Lin Bai berkata, kembalilah untuk memberi tahu Lin Taiyue, katakan padanya, setelah 2 bulan, minta dia pergi ke istana Changhai Yuntai untuk mengambil jenazah Lin Zier. Dengan itu, Lin Bai menginjak pedang terbang dan bergegas keluar kota Lingqi. Tempat ini tidak akan kembali lagi. Lin Bai berdiri di atas pedang terbang dan melihat kembali ke kota Lingqi. Matanya menunjukkan kesedihan dan tekad. Kembali ke kota Lingqi, Lin Bai awalnya ingin mengunjungi kembali kampung halamannya, tetapi dia tidak menyangka akan menambah kesedihannya. Pegunungan Qingling. Lin Bai berdiri di atas awan dan langsung menuju ke Leais. Pergi dan lihat aliansi iblis dulu. Lin Bai meninggalkan kota Lingqi dan pergi ke Gunung Qingling, merasa sedikit lebih baik. Lin Bai ingat bahwa setelah dia pergi, aliansi pemotongan iblis menjadi aliansi paling kuat di pegunungan Qingling. Sekarang hampir setahun kemudian, Lin Bai penasaran apakah Tifeng akan membawa aliansi iblis ke tingkat yang lebih tinggi. Pedang terbang jatuh di hutan, dan Lin Bai pergi untuk membunuh aliansi iblis, yang tidak menimbulkan banyak sensasi. Aliansi Beheder masih berlokasi di ngarai ini, tanpa kantor pusat bergerak. Jadi Lin Bai bisa menemukannya dengan cepat. Lin Bai tertawa dan berteriak, saya adalah teman dari aliansi pemenggalan kepala. Tolong beritahu kakak laki-laki ini bahwa Lin Bai telah datang menemui pemimpin aliansi pemotongan iblis Tifeng. Prajurit di menara pengawal memandang Lin Bai dengan mata terbelalak. Lin Bai tersenyum dan mengangguk. Prajurit itu kemudian berkata dengan ngeri, mohon tunggu sebentar. Saya akan melapor kepada pemimpin aliansi. Setelah memastikan identitasnya, saya akan menerima Anda masuk. Ya, Lin Bai menunjukkan. Prajurit itu melihat Lin Bai sangat terkejut sehingga Lin Bai tidak memiliki keraguan sedikit pun. Lagi pula, di pegunungan Qingling pada awalnya, Lin Bai, aliansi Qingtian yang subversif, membantu mengendalikan inisiatif absolut di pegunungan Qingling kali ini tidak lama, bahkan belum setahun, Lin Bai kembali lagi, mereka mendengar nama Lin Bai, sangat terkejut, Lin Bai juga sangat tenang. Tapi setelah prajurit itu masuk untuk melapor, butuh waktu setengah jam untuk kembali. Prajurit itu berlari kembali dengan keringat di kepalanya dan berkata sambil tersenyum, saya benar-benar minta maaf, pemimpin sedang dalam pengasingan. Saya menunggu sebentar, tetapi saya kembali terlambat, sehingga saudara Lin Bai telah menunggu lama. Pemimpin mendapat perintah, izinkan saya menerima Anda. Lin Bai berkata sambil tersenyum, tidak urusan. Pimpin jalan ke depan. Tolong. Prajurit itu memimpin Lin Bai ke Liga Pembunuh Iblis. Ketika Lin Bai berjalan selangkah demi selangkah ke lembah tempat aliansi iblis ditebas, ditemukan bahwa ada ribuan orang berkumpul di seluruh ngarai. Mereka semua memandang Lin Bai dengan heran. Lin Bai memandang orang-orang ini sambil tersenyum. Prestasi mereka tidak tinggi. Hanya ada beberapa dari mereka yang merupakan yang pertama dan kedua di Zhenwu. Untuk tingkat ini seni bela diri, sulit untuk memasuki mata Lin Bai. Para prajurit ini menatap Lin Bai dengan heran, tetapi di wajah mereka, ada sedikit keterkejutan dan ketakutan, bahkan sedikit pun bermartabat. Musuh di Mongolia. Yah. Lin Bai mengerutkan kening dan merasakan ada sesuatu yang salah. Ekspresi orang-orang ini sepertinya menganggapku sebagai musuh. Lin Bai mengatakan sesuatu yang aneh di dalam hatinya. Bab 497 Selamat tinggal Zhao Rong. Lin Bai datang ke ruang resepsi aliansi iblis. Prajurit itu berkata sambil tersenyum, pemimpin akan segera meninggalkan celah. Dia berkata bahwa kamu sudah lelah sepanjang perjalanan. Biarkan aku menyiapkan anggur dan daging yang enak untukmu. Saudara Lin Bai, datang dan minum. Ini anggur enak dari Gunung Qingling. Ketika orang biasa datang, pemimpin aliansi enggan menyajikannya.
Sambil berbicara, prajurit itu menuangkan segelas anggur untuk Lin Bai dan menyerahkannya kepada Lin Bai. Lin Bai memegang gelasnya dan memandang prajurit itu sambil tersenyum dan bertanya, "Di mana Tifeng?" Prajurit itu berkata, "Pemimpin akan segera meninggalkan celah itu. Jangan khawatir. Minumlah segelas anggur ini dulu." Oh. Lin Bai memiliki senyuman penuh arti, memegang gelas, melihat anggur di gelas, sudut mulutnya menunjukkan sedikit senyuman yang menyenangkan. "Anggur di sini sangat menarik. Kamu suka meracuninya. Racun ini seperti bisa ular," kata Lin Bai sambil tersenyum tipis. Mendengar kata-kata Lin Bai, mata prajurit itu ketakutan, kepalanya berkeringat, dan kakinya gemetar tanpa sadar. Lin Bai berkata sambil tersenyum, "Panggil semua pendekar pedang yang baik untuk keluar." Apa artinya bersembunyi? Bang bang, bang bang. Dalam sekejap, lebih dari 100 prajurit negara bagian Zhenwu keluar dari pintu. Mereka memandang Lin Bai dengan ganas dan ganas. Pedang di tangan mereka dingin dan mematikan. "Lin Bai, kamu begitu berani hingga berani kembali. Hari ini, kamu pasti menjadi hantu di bawah pisau." Prajurit yang bergegas ke negara bagian Zhenwu berkata dengan sengit. Lin Bai tidak tertarik berbicara omong kosong dengan seniman bela diri di negara bagian Zhenwu. Lin Bai bertanya dengan suara dingin. Lin Bai merasa bahwa meskipun dia tidak memiliki banyak persahabatan dengan Tifeng, dia tetap saja menyelamatkan orang-orang yang memutuskan aliansi iblis. Tifeng tidak begitu kejam. Dia akan melawan Lin Bai Dao. Potong aliansi iblis. Aliansi pembantai iblis telah dihancurkan 6 bulan lalu. Anda dapat melihat dengan jelas dengan anjing besar Anda bahwa ini adalah Liga King Tian. Prajurit negara bagian Zhenwu berkata sambil mencibir. "Liga raksasa," seru Lin Bai. Lin Bai ingat bahwa Liga King Tian telah dihancurkan. Selain itu, Lin Bai membunuh pemimpin lama Liga King Tian dan menyapu sarang lama Liga King Tian. Apa yang terjadi? Lin Bai memandangi kerumunan dan bertanya. Hahaha, hahaha. Pada saat ini, suara seorang wanita yang tajam terdengar. Para pemimpin aliansi King Tian yang mengepung Lin Bai menyerah satu demi satu. Dari luar ruangan, seorang wanita muda berwajah baik dan menawan, mengenakan jubah hitam mewah, mendatangi Lin Bai dengan cara yang luar biasa. "Lin Bai, biarkan aku memberitahumu." Wanita muda itu masuk dan menatap Lin Bai dengan mata dingin. Lin Bai melihat wanita kecil itu dan berkata dengan suara dingin, "Zhao Rong." Wanita ini adalah Zhao Rong. Zhao Rong, yang pernah menjadi pemimpin Liga King Tian, adalah istri Qin Xiang Tian. Saat berada di Leais, Lin Bai awalnya ingin membunuhnya, namun akhirnya Lin Bai memilih untuk menyelamatkan Tihai Tang dan membiarkan Zhao Rong melarikan diri. Di sisi Zhao Rong, diikuti oleh 2 orang berjubah hitam muram. Kedua pria berjubah hitam itu ditutupi jubah hitam, sehingga orang tidak bisa melihat wajah mereka. Namun, ketika Lin Bai melihat 2 pria berjubah hitam itu, dia melihat pencapaian mereka di dalam hatinya. Sebenarnya ada 2 ahli Zheoxiong di negara bagian Diwu yang mengikuti Zhao Rong. Memang benar bahwa budidaya kedua pria berjubah hitam ini adalah Zheoxiong dari negara bagian Diwu. Di tempat terpencil di kota Lingqi dan Gunung Qingling, merupakan keajaiban bahwa ada 2 prajurit dengan 9 tingkat Diwu. Karena budidaya umum setelah mencapai alam Xuanwu, jarang datang ke Gunung Qingling. Zhao Rong menunjuk ke arah Lin Bai dan meraung dengan marah, "Lin Bai, kamu membunuh anakku. Aku bertanya kepada Tifeng tentang keberadaan dan asalmu. Aku tidak menyangka kamu mengirim dirimu ke pintu untuk menemukan kematianmu. Bagus sekali bahwa aku tidak perlu pergi mencarimu." Lin Bai terkejut dan bertanya, "Bagaimana kabarmu dengan Tifeng?" Zhao Rong mencibir dan berkata, saya tidak menyangka benda tua ini tidak dibudidayakan dengan baik, dan giginya sangat keras. Setelah dipaksa bertanya kepada saya selama lebih dari 5 bulan, semua tangan dan kakinya dipotong dan semua matanya dicungkil, tapi dia tetap menolak memberitahumu di mana kamu berada." Mendengar kata-kata Zhao Rong, wajah Lin Bai berangsur-angsur menjadi dingin. "Di mana Tifeng?" Lin Bai bertanya. "Jangan khawatir, aku akan mengirimmu untuk menemukannya nanti," kata Zhao Rong dengan dingin. "Ambilkan dia untukku." Zhao Rong memberi perintah. Semua prajurit aliansi langit raksasa memegang pedang mereka dan bergegas menuju Lin Bai. "Keluar dari sini." Lin Bai sangat marah. Dengan lambaian lengan bajunya yang besar, dia tiba-tiba melemparkan pedang Qi, dan membunuh semua prajurit yang diserang oleh Zhenwu. Zhao Rong berkata sambil mencibir, saya tidak menyangka bahwa setelah Anda pergi selama lebih dari setengah tahun, pencapaian Anda benar-benar meningkat ke tingkat seperti itu. Tapi itu tidak masalah. Bahkan jika kamu telah menembus wilayah Diwu, kamu akan mati hari ini. Tuan-tuan, giliran Anda. Zhao Rong berkata kepada 2 pria berbaju hitam di sampingnya. Mendengar suara Zhao Rong, kedua pria berbaju hitam itu sedikit mengangkat kepala dan berkata sambil mencibir,
Aku benar-benar tidak menyangka bahwa di tempat terpencil dan terpencil seperti Gunung Qingling, akan ada seorang pejuang di alam Xuanwu. Ya, ini sangat aneh. Berhenti bicara omong kosong. Ayo kita singkirkan dia. Kedua pria berjubah hitam itu mencibir dan menyerang Lin Bai. Kedua pria itu diselimuti kabut hitam, seperti Jenderal Iblis yang menyerang untuk membunuh. Lin Bai tidak bersembunyi atau menghindar, berdiri di tempat yang sama. Kedua pria itu memukul Lin Bai dengan satu pukulan. Apakah kamu menggelitikku? Lin Bai melihat kedua pria berbaju hitam itu dan berkata sambil mencibir. Pria berbaju hitam itu terkejut, apa? Serangan habis-habisan dua di Wujing Jiuxiong kami, kamu sebenarnya tidak menggunakan cara bertahan apapun, begitu mudahnya melawan. Seluruh tubuh Lin Bai terkejut, dan ki asli di tubuhnya adalah melonjak, yang berubah menjadi gelombang kejut yang kuat dan mengirim mereka keluar dalam satu gerakan. Oh! Kedua pria berjubah hitam itu terbang seperti layang-layang putus-putus dan berseru, alam Tianwu. Zhao Rong meraung, dua limbah tak berguna, semuanya dari mereka berikan aku bersama, bunuh Lin Bai, dan hadiahi 10.000 batu roh. Apa? 10.000 batu roh? Kaya, membunuh. Pasti ada pria pemberani yang mendapat pahala besar. Mendengar ada 10.000 hadiah batu roh, semuanya bergegas menuju Lin Bai. Mencari kematian. Dan senyuman putih dari hutan. Tiba-tiba, sejenis pedang seperti terbang di langit tersebar di seluruh lapangan, menutupi kepala semua prajurit. Wah! Cahaya keemasan ini terbang keluar, dan diameter senjatanya pun terbang menjauh. Oh! Lihat cahaya keemasan, keluar dari tenggorokan seorang pejuang, terbang keluar dari leher belakang, dan kemudian terbang ke prajurit kedua. Dalam sekejap mata, lebih dari 100 prajurit negara bagian Zhenwu yang bergegas ke Lin Bai jatuh ke dalam genangan darah. Dan di atas tenggorokan mereka, ada lubang darah sebesar kepalan tangan. Bab 498 membunuh ribuan orang dalam sekejap. Wah! Cahaya keemasan menyala di dalam ruangan, dan darah mengalir keluar dengan cahaya keemasan. Dalam sekejap mata, lebih dari 100 prajurit tewas di bawah pedang terbang. Kedua pria berbaju hitam itu mengubah pandangan mereka, wajah mereka penuh ketakutan, dan berkata, apakah ini sihir? Prajurit alam Tianwu, tidak bisa mengalahkannya, lari cepat. Kedua pria berbaju hitam sudah mulai mundur. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka langsung keluar ruangan dan keluar dari ngarai seperti kilat. Kemana harus pergi? Mati. Ketika Lin Bai melihat kedua pria berbaju hitam itu ingin lari, matanya bersinar dan pedangnya terbang menjauh. Pada saat kedua pria berjubah hitam itu hendak melarikan diri dari ngarai, pedang terbang itu menyusul bersama mereka dan menembus tenggorokan mereka dalam sekejap. Kedua pria berbaju hitam itu jatuh ke dalam genangan darah dan mati sebelum mereka dapat melakukan persiapan pertahanan apapun. Ah! Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin? Bagaimana kamu bisa menjadi penguasa alam Tianwu hanya dalam waktu setengah tahun? Zhao Rong ketakutan oleh pedang terbang Lin Bai, dan memandang Lin Bai dengan ngeri. Zhao Rong tidak percaya bagaimana seorang Lin Bai bisa menjadi seorang master dari alam Tianwu dalam waktu setengah tahun. Di mana Ti Feng? Lin Bai menatap Zhao Rong dan bertanya dengan suara dingin. Zhao Rong sangat ketakutan sehingga dia berlutut di depan Lin Bai seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Dia berkata dengan ngeri, jangan bunuh aku Lin Bai. Lin Bai, selama kamu tidak ingin membunuhku, aku bisa melakukan apa saja. Setelah Lin Bai mengungkap kekuatan negara Tianwu, Zhao Rong tahu bahwa dia tidak bisa menjadi lawan Lin Bai, jadi dia segera berlutut dan memohon belas kasihan. Aku akan melakukan apa saja selama kamu tidak membunuhku. Tubuhku milikmu sekarang. Banyak orang ingin tidur denganku. Banyak orang ingin tidur dengan saya. Aku akan tidur denganmu sekarang. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Zhao Rong memohon belas kasihan. Sambil memohon belas kasihan, dia dengan cepat melepaskan ikatan sabuk gioknya, melepas jubah dan celana dalamnya. Di Lin Bai belum menanggapi waktu, Zhao Rong telah memancarkan cahaya murni, memperlihatkan tubuh putih lembut. Harus dikatakan bahwa meskipun Zhao Rong sudah tua, dia masih bisa menjaga bentuk tubuhnya. Tubuhnya telah memudar dari warna hijau gadis muda itu dan memiliki sedikit lebih montok dari kedewasaan. Gadis. Wajah Zhao Rong penuh kepanikan, tangan menggigil terulur ke pinggang celana Lin Bai. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia hendak melepaskan celana Lin Bai. Wajah Lin Bai dingin, dan dia menendang Zhao Rong untuk terbang keluar. Dia menabrak dinding batu dengan keras dan mengeluarkan seteguk darah. Sikat. Lin Bai muncul di samping Zhao Rong dan memegang tenggorokannya dengan satu tangan. Zhao Rong memohon belas kasihan, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Aku adalah putri tidak sah dari pemimpin kultus 5 racun.
Jika kamu membunuhku, kamu akan dikejar dan dibunuh oleh kultus 5 racun. Selamanya. Lin Bai berkata dengan suara dingin, saya peduli siapa Anda, dan akhirnya bertanya, di mana Tifeng? Aku akan mengantarmu. Aku akan mengantarmu. Zhao Rong melihat wajah Lin Bai yang penuh amarah, ketakutan. Segera, Zhao Rong tidak keluar ruangan, dan Lin Bai mengikutinya dari belakang. Di luar ruangan, ribuan orang berkumpul di lembah aliansi iblis. Saat mereka melihat Zhao Rong keluar, aku pergi. Pemimpinnya tidak berpakaian. Wah, sosok pemimpinnya bagus sekali, montok sekali. Saya sangat bersemangat. Jika saya tidak mengalahkan pemimpinnya, saya harus menekan selangkangannya. Hahaha. Tidak, saudara-saudara. Saya tidak tahan. Aku akan menggulungnya. Saat ini, banyak prajurit di Liga Qingtian yang bersemangat melihat tubuh montok Zhao Rong. Zhao Rong keluar dan berteriak dengan marah, siapapun yang membunuh Lin Bai, aku akan tidur dengan siapapun malam ini. Selama kamu membunuh Lin Bai, kamu dapat melakukan apapun yang kamu ingin lakukan padaku. Tidak peduli apa postur, kesulitan atau polanya, aku akan mematuhimu dan tidak pernah melawan. Kata Zhao Rong dengan kejam. Bunyi. Mendengar kata-kata Zhao Rong, seluruh penonton menjadi antusias. Benarkah? Tuhan, maksudmu itu? Made, bunuh Lin Bai. Aku akan berumur 7 tahun malam ini. Bunuh. Hahaha, bunuh. Dibandingkan dengan batu roh, kecantikan memiliki dampak yang lebih besar pada para pejuang ini. Terutama di tempat terpencil seperti Gunung Qingling, para pejuang Liga Qingtian awalnya miskin, dan tidak banyak batu roh yang bisa dijadikan pelacur di kota. Sekarang ketika saya melihat tubuh Zhao Rong, rasanya seperti api yang menyalakan tong peledak dan meledak seketika. Zhao Rong mencibir, hahaha, Lin Bai, saya mengerti bagaimana Anda ingin memblokir ribuan serangan ini, bahkan jika Anda adalah orang kuat di wilayah Tianwu. Pernahkah Anda mendengar cerita tentang semut yang membunuh gajah? Zhao Rong berkata dengan dingin. Lin Bai melihat sekeliling penonton dan berkata dengan suara dingin, jangan mendekat, atau aku tidak akan tanpa ampun. Bunuh. Bunuh. Semua pejuang Liga Qingtian ini diotak oleh serangga sperma. Mereka penuh nafsu nakal dengan Zhao Rong di malam hari. Di mana Sang Lin Bai bisa memberi nasihat. Aku akan memberimu 3 waktu bernapas untuk dipertimbangkan. Jika kamu tidak mundur, aku akan membunuhmu. Lin Bai berkata dengan dingin. Kami tidak ingin membunuh 1000 orang, tapi kami tidak memiliki kemampuan untuk membunuh 1000 orang. Apakah kamu memiliki kemampuan untuk membunuh lebih dari 1000 dari kami? Saya tidak percaya. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda akan membunuh kami semua. Satu demi satu, para prajurit yang bergegas ke tanah mulai berteriak dengan arogan. Yah, itu semua salahmu. Pantas saja aku salah. Pedang terbang. Ketika Lin Bai mendengar ini, niatnya untuk membunuh tidak dapat disembunyikan. Saat pedang terbang itu bergerak, cahaya keemasan berkedip dan menembak ke semua orang yang menyerang Lin Bai. Oh, oh, oh. Pedang terbang itu, seperti sabit kematian, menembus dada lebih dari 1000 orang dalam sekejap, menghancurkan seluruh hati mereka. 1000 prajurit, tapi ide Lin Bai. Pedang terbang itu kembali ke sisi Lin Bai dan melayang di atas kepala Lin Bai. Zhao Rong tidak akan pernah melupakan apa yang terjadi di hadapannya sepanjang hidupnya. Baru saja, lebih dari 1000 prajurit, yang sekuat harimau, bergegas ke Lin Bai dan memotongnya menjadi beberapa bagian. Namun, pada saat berikutnya, lebih dari 1000 prajurit ini jatuh langsung ke tanah sebelum mereka bisa berteriak, meninggalkan lubang darah seukuran kepalan tangan di dada mereka, dan mereka mengeluarkan banyak darah. Di seluruh ngarai, mayat berserakan. Lin Bai menginjak mayat itu selangkah demi selangkah dari tempat tinggi ke Zhao Rong, dan berkata dengan suara dingin, Jalang, kamu mempermainkanku. Aku akan membunuhmu sekarang. Bawa aku ke Tifeng. Zhao Rong sangat ketakutan sehingga dia berlutut di tanah dan menangis minta ampun, saya tidak berani, jangan bunuh saya, tolong jangan bunuh saya. Selama Anda tidak membunuh saya, aku bersedia melakukan apapun, tidak melakukan apapun. Bawa aku ke puncak besi, aku ucapkan satu kata terakhir. Kesabaran Lin Bai segera dikonsumsi oleh Zhao Rong. Bagus. Zhao Rong Fei segera bangkit dan berlari ke sebuah gua di ngarai. Bab 499 Siksaan yang membuat jantung berdebar-debar. Lin Bai mengikuti Zhao Rong ke dalam gua yang gelap. Sebelum pergi, Lin Bai menelan jiwa pedang dan dengan lembut mengangkatnya, memurnikan ki dan darah semua praktisi seni bela diri. Namun, ki dan kekuatan darah dari 9 praktisi seni bela diri ini terlalu kecil untuk diabaikan. Di dalam gua gelap dan lembab, seekor kelelawar dengan mata merah darah tergantung di atasnya dan dengan rasa ingin tahu menatap Lin Bai dan Zhao Rong. Pergi ke dasar gua ini. Ada gua sel di dalamnya. Di sel ini hanya ada satu orang.
Jika dia masih manusia sekarang, maka dia adalah manusia. Wajah Lin Bai penuh kesakitan, dan matanya tidak tahan melihat pria di dalam sel. Pria itu kotor, sel dan tubuhnya dipenuhi kotoran, matanya digali, anggota tubuhnya dipotong, ladang ramuannya ditinggalkan, meridiannya ditarik keluar, dan dia tidak dapat melawan, jadi dia harus melakukannya. Menerimanya dengan pahit, tapi lidahnya masih ada dan dia bisa berbicara. Karena Zhao Rong ingin menjaga lidahnya dan membiarkan dia menjelaskan keberadaan Lin Bai. Zhao Rong, kamu wanita beracun, kamu datang lagi. Dia tidak punya mata, dia tidak bisa melihat, dia hanya bisa mendengar suara. Saat ini, ketika dia mendengar seseorang masuk ke dalam gua, dia langsung memikirkan Zhao Rong. Karena gua itu sangat bau, tidak ada seorang pun yang datang ke sini untuk menemuinya kecuali Zhao Rong, yang sangat membencinya. Oleh karena itu, dia segera menyimpulkan bahwa Zhao Rong telah datang. Wajah Lin Bai penuh kesakitan. Sulit untuk tega melihatnya begitu menderita. Lin Bai samar-samar ingat bahwa ketika dia meninggalkan pegunungan Qingling, dia begitu kaya dan saleh sehingga dia hampir harus bertarung dengan Lin Bai demi putri kesayangannya, Ti Haitang. Semua prajurit yang memutuskan aliansi iblis patuh padanya, dan di bawah kepemimpinannya, mereka berjalan di jalan yang benar. Dia adalah ayah yang tegas, tapi dia mencintai putrinya. Pada awalnya, Lin Bai menyakiti hati besi begonia, dia hampir marah tetapi ingin memulai dengan Lin Bai. Lin Bai berkata dengan getir dalam suaranya, Tuan Tifeng, ini aku. Ah! Lin Bai, apakah kamu Lin Bai? Tifeng mendengar suara Lin Bai dan berkata dengan penuh semangat. Lin Bai, kenapa kamu masuk? Lari, lari. Wanita beracun Zhao Rong adalah putri tidak sah dari pemimpin Sekte Lima Racun. Dia kembali dengan penguasa Sekte Lima Racun. Semua orang yang memutuskan aliansi iblis sudah mati. Lari, lari. Tifeng berkata dengan penuh semangat. Tuan Tifeng, jangan khawatir, Zhao Rong telah ditundukkan olehku, kata Lin Bai. Tifeng terkejut dan bertanya, benarkah? Apakah itu benar? Wanita beracun itu bukan tandinganmu. Hahaha, Lin Bai, aku tahu kamu akan kembali. Saya tahu Zhao Rong tidak mungkin menjadi lawan Anda. Zhao Rong memohon dengan getir, saya telah membawa Anda menemui Tifeng. Saya telah melakukan apa yang saya janjikan kepada Anda. Anda boleh melepaskan saya. Tolong jangan bunuh saya. Ketika Tifeng mendengar suara Zhao Rong, dia langsung meraung dengan marah, bunuh dia. Lin Bai, bunuh dia. Yah, jangan khawatir. Lin Bai menatap tajam dan menatap Zhao Rong. Bahkan di dalam gua yang gelap, dia bisa melihat lin mata Bai yang dingin. Ah! Zhao Rong sangat ketakutan sehingga dia segera bangkit dari tanah dan lari ke gua. Pedang terbang, ayo. Lin Bai meminumnya dengan ringan, dan pedang terbang itu langsung terbang menjauh. Oh! Sebuah pedang menembus leher belakang Zhao Rong. Ah! Zhao Rong menjerit dan jatuh ke dalam genangan darah. Tifeng dengan cepat bertanya, apakah kamu sudah mati? Apakah perempuan jalang itu sudah mati? Lin Bai menganggukkan kepalanya dan berkata, mati, kali ini dia benar-benar mati. Tifeng menengadah ke langit dan tertawa. Lin Bai melihat penampilan Tifeng dan berkata dalam hatinya, maaf, Tifeng, aku terlambat. Tifeng tertawa liar dan berulang kali berkata, belum terlambat, Lin Bai, kamu baru saja kembali dengan baik. Apakah kamu tahu aku menunggumu? Lin Bai, tahukah kamu aku sedang menunggumu? Tifeng berkata sambil tersenyum liar, Zhao Rong wanita jalang ini, bahkan jika dia menyiksaku, aku tidak akan memberitahunya kejatuhanmu, karena aku tahu kamu akan kembali. Aku dipotong tangan dan kakinya, mencabut meridian, meninggalkan bidang ramuan, biarkan mereka menghina, tapi aku hanya ingin bernafas. Apakah kamu tahu kenapa? Kata Tifeng Lin. Bai berkata, untuk menungguku kembali. Tifeng berkata sambil tersenyum, haha, ya, menunggumu kembali. Lin Bai, aku minta maaf karena aliansi iblis telah dihancurkan. Maafkan aku, saudara-saudara. Aku bisa meminta maaf dengan kematian, tapi sebelum itu, aku punya seseorang yang tidak bisa aku lepaskan. Mendengar Tifeng berkata di sini, Lin Bai seharusnya sudah bisa menebak, dan menyebutkan nama seseorang, Ti Haitang. Tifeng berkata dengan getir, jika bukan karena begonia, 6 bulan yang lalu, aku akan pergi bersama saudara-saudaraku ke Istana Yama. Lin Bai, aku akan mengambil nafas dan menunggumu kembali. Aku hanya ingin bertanya padamu. Dapatkah kita melihat bahwa ketika kamu masih menjadi prajurit tak dikenal, ketika kamu masih menjadi prajurit yang lemah, ketika kamu masih dituduh oleh ribuan orang,
Lin Bai berkata, jika Tifeng yang lebih tua ingin memberitahuku, Lin Bai harus mati. Tifeng berkata, satu-satunya hal yang tidak bisa saya tinggalkan adalah Haitang. Dia masih sangat muda. Dia baru berusia 20 tahun. Tanpa saya, apa yang harus dia lakukan? Ibunya meninggal saat dia lahir, dan saya selalu menganggapnya sebagai biji mata saya. Lin Bai, dia menyukaimu, dia mencintaimu. Aku tahu mungkin kamu tidak menyukai atau mencintainya, tapi tolong jaga dia demi kebaikanku padamu, dan jangan biarkan dia terlalu menderita ketidakadilan. Apakah tidak apa-apa? Kata-kata Tifeng bernada berdoa. Hati Lin Bai melunak. Itu bersifat kebapaan. Tifeng dihina dan disiksa oleh Zhao Rong, tapi dia tidak mengatakan kemana tujuan Lin Bai dan tidak bunuh diri. Dia hanya ingin menghemat nafas dan menunggu Lin Bai kembali. Ketika Lin Bai kembali, dia memberi Lin Bai putrinya, biji matanya, cintanya, hidupnya, dan begonianya. Lin Bai berkata, di mana kepitingnya? Tifeng berkata, setelah kamu pergi dari awal, Haitang keluar untuk mencarimu, dan sekarang dia tidak kembali. Tapi kebetulan saja, jika dia memotong aliansi iblis, aku khawatir dia akan melakukannya. Disiksa sampai mati oleh Zhao Rong. Lin Bai, kamu pergi dan bantu aku menemukannya, oke. Jaga dia dengan baik, ya. Tifeng berdoa. Lin Bai dengan sungguh-sungguh berkata, Tetua Tifeng, aku berjanji padamu, aku akan melakukannya pergi mencari besi begonia, akan melindunginya, tidak akan membiarkannya terluka dan dianiaya. Janji ini, aku berjanji, selama aku Lin Bai tidak mati, tidak ada yang mau menyakiti besi begonia. Mulut Tifeng menunjukkan tersenyum, hahaha, aku akhirnya menunggu saat ini. Lin Bai, ingat janjimu, atau aku akan kembali kepadamu sebagai hantu. Dengan itu, Tifeng menabrak dinding batu dengan keras. Tidak, Lin Bai sangat terburu-buru. Tubuhnya bergetar. Kekuatannya yang kuat langsung menghancurkan gerbang penjara dan bergegas ke Tifeng. Tapi Lin Bai masih selangkah terlambat, ketika dia sampai di puncak besi di depannya, puncak besi telah menghantam batu itu. Kepala dinding. Lin Bai, aku tahu kamu tidak ingin aku mati, jadi aku tiba-tiba bunuh diri dan membuatmu tidak siap. Lin Bai, jangan selamatkan aku. Lihat aku sekarang. Hidup ini tidak seperti kematian. Lin Bai, ingat janjimu. Tifeng pergi dengan senyuman di ranjang kematiannya. Bab 500 Pemburu Naga. Mulailah perburuanmu. Melalui aliran di luar aliansi iblis. Lin Bai berdiri di tepi sungai dan menyaksikan aliran sungai. Di depan Lin Bai, ada sebuah makam. Di batu nisan itu tertulis, potong makam Tifeng, pemimpin aliansi iblis, Lin Bai Li. Lin Bai menggunakan makna pedang dari tahap tengah tahap kedua dan mengukir kata-kata ini dengan pisau yang sangat tajam. Setiap kata memiliki arti pedang Lin Bai, yang bisa bertahan selama 100 tahun. Para prajurit dan monster di bawah Tianwu akan dibunuh oleh ide pedang Lin Bai begitu mereka berada dalam jarak 10 langkah dari makam. Berdiri di depan makam, Lin Bai dengan sungguh-sungguh berkata, Tuan Tifeng, yakinlah. Saya akan kembali mencari besi begonia dan melindunginya dengan baik. Ini adalah janji saya kepada Anda. Selama saya tidak mati, saya akan selalu memenuhinya. Lin Bai berdiri lebih dari 1 jam di depan makam Tifeng. 1 jam kemudian, Lin Bai menginjak pedang terbang dan pergi ke Leais. Datanglah ke Reze. Leais tidak mengalami perubahan apapun, guntur memenuhi sepanjang tahun, dan katak guntur masih berada dalam badai petir. Katak petir, sudah lama tidak bertemu. Lin Bai mengendalikan pedang terbang, melewati ribuan guntur, dan menemukan katak guntur di Leais. Pedang itu jatuh. Lin Bai berdiri di depan katak petir. Saat ini, Lin Bai menemukan bahwa kekuatan di tubuh katak petir membuatnya merasa sedikit takut, bahkan membuat bulu kuduknya berdiri. Sebelumnya Lin Bai dan Tai Haitang berspekulasi bahwa budidaya katak petir seharusnya berada di alam sendan, namun sekarang Lin Bai berpikir bahwa katak petir telah melampaui alam sendan. Katak petir mendengar suara Lin Bai, membuka matanya dengan malas dan menatap Lin Bai. Saat dia melihat Lin Bai sekilas, matanya tiba-tiba terkejut. Sebuah suara bergema di telinga Lin Bai, ketika aku melihatmu, kamu masih seorang prajurit kecil dengan 9 tingkat seni bela diri. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu selama setengah tahun, tetapi kamu telah mencapai alam Tianwu tingkat 8. Lin Bai terkekeh, orang-orang selalu ingin menjadi tinggi. Saya kembali ke sini untuk mengucapkan terima kasih. Jika bukan karena segel guntur yang Anda berikan kepada saya akan mati. Katak guntur berkata, pada awalnya, Anda untuk saya untuk memblokir bencana, segel dewa petir ini juga saya berikan dengan santai, tidak perlu mengucapkan terima kasih. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, kultivasimu telah melampaui ranah ramuan ilahi. Mengapa kamu masih tinggal di Leais ini? Katak guntur berkata dengan ringan, bolehkah saya pergi ke sana lagi? Lin Bai ditanyai oleh katak guntur.
Dia tertegun dan berpikir sejenak dan berkata, dunia ini besar. Kamu bisa pergi kemanapun. Katak guntur tersenyum dan berkata, haha, dunia ini besar, tetapi tidak ada tempat bagi saya untuk menjadi klan iblis. Dunia iblis hancur, dunia iblis hancur. Ah, apa yang kamu bicarakan? Lin Bai tertegun saat mendengar jawaban katak petir. Dunia iblis apa? Dunia iblis apa? Lin Bai tidak bisa mengerti. Saya belum pernah mendengar tentang kedua tempat ini. Saya khawatir ini tidak sesederhana itu. Katak Lei berkata, kamu datang untuk mengucapkan terima kasih. Ayo, jalanmu masih panjang. Manfaatkan pedang terbangmu dengan baik, dan masih banyak yang harus kamu lakukan. Kamu tahu cara menerbangkan pedang. Lin Bai terkejut. Ling Tianzi pernah berkata bahwa cara terbang pedang berasal dari zaman kuno. Di zaman sekarang, hanya sedikit orang yang mengetahui metode penanaman pedang ini. Katak guntur tidak menjawab, berbaring di tengah leais, mata tertutup. Lin Bai bertanya, saya sangat penasaran, karena Anda tahu apa dunia iblis, maka asal-usul Anda tidak boleh kecil, mengapa Anda masih mengalami bencana? Katak Lei berkata, saya tidak tahu tentang hal-hal ini. Saya baru saja kembali ke nenek moyang saya. Saya mewarisi banyak kenangan nenek moyang saya dan mempelajari beberapa rahasia. Saya mengerti. Apa prestasimu? Tanya Lin Bai. Kultivasiku semudah membunuhmu. Katak petir menjawab. Lin Bai tersenyum pahit. Lin Bai bertanya lagi, Lei Wa, apakah kamu ingat gadis kecil yang datang ke Leais bersamaku setengah tahun yang lalu? Si kepiting besi dengan jiwa naga pemburu. Kata katak petir. Lin Bai terkejut dan berkata, roh pemburu naga macam apa? Dia adalah pemburu naga, bukankah kamu tahu? Lin Bai menggelengkan kepalanya dengan hampa. Pemburu naga, roh pemburu naga, apa ini? Lin Bai tidak tahu. Katak petir tersenyum ringan, kamu akan tahu. Apakah kamu tahu kemana dia pergi? Tanya katak guntur Lin Bai. Menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Lin Bai sangat sedih. Ini adalah tempat yang besar. Di mana saya harus pergi untuk menemukan besi begonia? Lin Bai berkata, jika Tihaitang kembali ke Qingling Gunung, tolong suruh dia pergi ke Lingjianzong untuk menemukanku. Apakah tidak apa-apa? Ya, kata katak petir. Lin Bai berkata, terima kasih banyak. Mudah sekali, kata katak petir. Lin Bai tidak ingin berbicara dengan Lin Bai lagi ketika dia melihat katak petir. Lin Bai segera berkata, masih ada yang harus kulakukan. Aku akan pergi dulu. Katak guntur mengangguk. Langsung. Lin Bai Fei meninggalkan pegunungan Qingling dan bergumam, saya tidak tahu kemana perginya Tihaitang sekarang. Ini seperti mencari jarum di tumpukan jerami untuk menemukannya, yang begitu besar di 700 negara di timur 5 punggung bukit. Tapi dia sudah pergi selama lebih dari setengah tahun. Dia harus kembali dan melihat-lihat. Saat dia kembali, Lei Wa akan menyuruhnya pergi ke Sekte Pedang Roh untuk menemukannya. Aku akan menemukan Krebepel saat itu. Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan berkata, lupakan saja, sekarang sebaiknya kamu pergi ke 100.000 gunung dinasti Feng Yun untuk menemukan kuil. Guru berkata bahwa di kuil, saya dapat memahami asal mula semangat bela diri saya. Ketika Lin Bai membaca ini, dia mengeluarkan peta dari tas penyimpanan, mengidentifikasi arahnya, dan kemudian terbang ke dinasti Feng Yun. Kecepatan teknik pedang kekaisaran sangat cepat. Dia meninggalkan negara Shenwu bersama Lin Bai dan bergegas ke jalan yang tidak diketahui di depan. Lin Bai tidak tahu bahwa dia akan menginjakkan kaki di jalan menuju surga. 10 hari setelah Lin Bai meninggalkan Gunung Qingling, Iron Begonia kembali ke pegunungan Qingling. Ketika dia melihat bahwa di lembah tempat aliansi iblis ditebas, mayatnya tergeletak di alam liar, seluruh orang itu bodoh. Kemudian dia sampai ke sungai dan melihat makam Tifeng. Dia berlutut di samping makam dan menangis selama 3 hari. Setelah itu, katak petir disebut besi begonia. Iron Begonia pergi mencari katak petir. Katak guntur menceritakan segalanya kepada Gunung Tihaitang Qingling. Termasuk kembalinya Zhao Rong untuk membalas dendam dan membunuh aliansi iblis. Pada saat yang sama, dia memberitahu Tai Haitang tentang asal-usul Zhao Rong dan 2 ahli dari Sekte 5 Racun. Setelah Lin Bai kembali, dia mencuci Liga Qingtian dengan darah. 5 hari kemudian, begonia besi dengan segala jenis amarah, keluar dari pegunungan Qingling. Dia tidak pergi ke Lingjianzong untuk mencari Lin Bai, dan sekali lagi menghilang di dunia tanpa batas. Dan sekarang dia pergi, biarkan katak petir merasakan jantung berdebar. Thunder Frog memandangi punggung besi begonia, dengan ringan berkata, berburu jiwa naga Wu, perubahan kedua. Pertama kali dia meninggalkan pegunungan Qingling adalah untuk menemukan Lin Bai. Dan kali ini dia meninggalkan pegunungan Qingling untuk membalas dendam. Dia ingin menemukan kultus 5 racun, menemukan semua orang yang berhubungan dengan Zhao Rong, dan membunuh mereka semua, tidak ada yang tersisa.
Pemburu naga, perburuanmu akan dimulai.